Halo semua, izin perkenalan diri. Nama saya Sani Gabriel Santos Regar dan PM2115101092. Di sini saya akan merekam video menjelaskan tentang sistem basis. Apa itu yang saya ketahui tentang sistem basis data untuk memenuhi tugas dari responsi praktikum sistem basis data. Yang pertama akan saya jelaskan adalah sistem basis data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi yang menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh usernya atau pemakainya. Berikutnya ada sistem basis data. Sistem basis data itu kumpulan dari program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data itu bersama dengan DBMS atau Database Management System yang mengatur basis data. Berikutnya yang saya akan jelaskan adalah fungsi dari basis data. Yang pertama ada menghindari duplikasi data. Maksudnya menghindari duplikasi data ini adalah fungsi basis data DBMS atau Database Management System itu dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput atau data yang berganda ketika diinput. Dan jika sudah mengenali adanya kegandaan data itu, akan memberikan notifikasi ke user database itu. Fungsi berikutnya adalah data yang terpusat. Tanpa menggunakan database, data-data yang disimpan biasanya akan terpencar dan disimpan di mana-mana, sehingga akan sulit untuk mencari sesuatu. Nah, kalau menggunakan database, semua data yang sudah dikumpulkan disimpan dalam satu tempat sehingga lebih mudah di monitoring atau diakses. Yang fungsi ketiganya untuk menghemat biaya. Karena fungsi sebelumnya data yang terpusat itu dikumpulkan dalam satu area, maka kita tidak perlu lagi menghabiskan duit untuk membeli tempat penyimpanan lainnya, sehingga akan menghemat biaya untuk menyimpan data. Fungsi database berikutnya ada dapat diakses banyak pengguna sekaligus. Karena database menyimpan semua data dalam satu sistem, sehingga tidak perlu lagi bingung kalau mau tahu cara membagi aksesnya. Semua orang yang udah mendapatkan izin dari admin database itu bisa mengakses database secara praktis dan dari mana saja bisa diakses. Fungsi berikutnya adalah memudahkan identifikasi data. Karena sudah terkumpul tadi, sudah terpusat, maka data-data yang ini dapat mudah diidentifikasinya dengan cara pengelompokan data atau bisa disebut filtering. Kalau sudah di filtering semua data, misalnya filter semua data yang berhubungan dengan data A. Semua data yang berhubungan dengan data A akan ditampilkan dan data yang tidak berhubungan dengan data A tidak akan ditampilkan atau akan disembunyikan. Berikutnya fungsi yang terakhir ada meningkatkan keamanan data. Karena data-data yang tersimpan ini disimpan dalam satu titik atau terpusat, maka hanya perlu fokus pada satu kunci, dan kunci yang atau keamanan di satu titik ini bisa dimaksimalkan sebanyak mungkin dengan perlindungan berlapis-lapis agar data kita semakin aman. Yang berikutnya ada komponen-komponen dari sistem basis data. Terdapat 4 komponen dari sistem basis data. Pertama ada data. Data ini memiliki ciri-ciri disimpan secara terintegrasi atau terpusat. Jadi kumpulan dari berbagai macam data ini disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang berangkap atau berganda atau terduplikasi. Ciri-ciri data yang berikutnya ada bisa dipakai bersama-sama seperti yang di fungsi tadi, karena sudah terpusat dan ini bisa dipakai oleh user bersama-sama asalkan user itu memiliki akses atau izin. Data-data ini memiliki 3 jenis pada sistem basis data. Yang pertama ada data operasional, yaitu data yang disimpan ke database-nya. Terus yang kedua data input atau data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input yang dapat merubah data operasional sebelumnya.
Dan yang terakhir ada jenis data, data keluaran, data output. Itu laporan dari peralatan-peralatan output sebagai hasil dari sistem yang mengakses data operasional. Eh, Komponen dari sistem basis data berikutnya ada perangkat kerasnya, hardware ya. Terdiri dari semua perangkat komputer yang digunakan untuk mengelola sistem basis data. Perangkat keras yang biasa dipakai itu yang pertama ada komputer untuk mengakses ininya, database-nya. Pertama memori primary-nya, memori online disimpan pada hard disk-nya. Yang kedua ada memori sekunder atau memori sekunder offline untuk membackup data-data dari memori yang online. Dan hardware terakhir ada media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Berikutnya ada komponen ketiga, perangkat lunak software. Berfungsi untuk perantara atau interface dari user ke database-nya. Biasanya perangkat lunak atau software ini terdiri dari DBMS yang Database Management System, dan yang kedua ada program-program atau aplikasi dan prosedur-prosedur untuk mengakses database. Komponen paling penting terakhir ada user atau penggunanya. Eh, User-user ini tidak langsung berinteraksi dengan database, tapi user ini berinteraksi dengan DBMS atau program yang mengakses database. Nah, program ini baru berinteraksi dengan database. Jenis-jenis user yang ada adalah DBA atau Database Administrator yang membuat database-nya atau basis datanya, terus mengontrol akses ke basis datanya. Jenis user yang kedua ada programmer untuk membuat aplikasi dari database ini yang akan digunakan oleh DBA atau Database Administrator dan end user atau pemakai akhir. User terakhir ada pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaksesan data. End user ini memerlukan izin dari database administrator atau DBA. Sekian yang saya ketahui tentang sistem basis data. Terima kasih.